Perkenalkan, nama saya Selsa Setiavani dari kelompok pertama dengan nomor NIM 24 10 10 50 37 38. Di sini kita ingin membahas tentang uji repabilitas dan rehabilitas, lalu yang kedua ada uji normalitas, lalu yang ketiga ada analisis korelasi dan determinasi seperti partial dan pergandaan, lalu yang keempat ada relasi linear sederhana dan hipotesis uji T. Yang terakhir kita ada regresi pergandaan dan hipotesis uji F. Lalu di sini kita pertama itu aku bagiannya di uji fabilitas dan uji reliabilitas. Di sini kita sebelumnya mempunyai data X1, kita mempunyai data X1, X2, dan Y. Di sini sudah memiliki totalnya ya guys. Lalu di sini kita masukkan ke aplikasi SPSS. Oh, sebentar. Kita masukkan ke aplikasi SPSS. Ini belum masuk. Di sini kita sudah masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita mempunyai datanya yang tadi disebutin X1, X2, dan Y, lalu ada total. Di sini variabel new-nya jangan lupa diganti mention-nya. Lalu di sini desimalnya harus kosong ya guys. Lalu kita namain sesuai dengan yang tadi ada di Excel-nya. Lalu di sini kita masuk pertama ke analisis, lalu kedua ke collection, reverse, lalu di sini map. Ini tadi bekas coba. Kita ulang ya, kita ulang. Oke, pertama kita masuk ke X1, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita pakai total, jangan lupa. Kalau nggak pakai total, nanti nggak ketahuan keuji atau tidak untuk hasilnya. Nah, di sini kita oke, oke. Nah, di sini untuk datanya. Di sini harus di atas 0,05, betul? Nah, di sini terdapat total X1 itu di 144. Berarti dia teruji normal. Kenapa begitu? Karena di atas 0,05. Lalu di sini kita selesai. Ini kita belum selesai ya. Kita masih ada uji X2 dan Y-nya. Oke, kita kembali lagi ke data ini, lalu kita ke analisis lagi, lalu kita ke collection, biliar, lalu ini kita pindahin dulu semuanya. Kayak gini aja biar cepet ya guys. Oke, nah jangan lupa X2-nya kita masukin, jangan lupa totalnya ya guys. Nah, ini udah kita masukin, lalu kita klik oke. Tada, kita lihat paling bawah ini sebentar nge-lag. Aduh, mantap. Kita analisis lagi, kita ulang coba. Oke, di sini kita datanya oke ya di atas 0,05. Lalu setelah itu kita masukin. Ini datanya sama ya kayak tadi 0,05. Lalu kita ke analisis. Lalu kita ke correction lagi. Kita uji yang Y-nya. Kita keluar gitu. Jangan lupa totalnya ya guys. Oke. Oh di spesial. Nah, di sini datanya juga sama. Lihatlah. Di sini datanya sama di 0,05. Nah, share ya guys.
Boleh dilihat di sini datanya di 144, berarti normal. Terus tadi juga yang ini juga seperti ini. Lalu kita pindah ke sini. Oke, kita balik lagi ke poin-poin ya, ke aplikasi SPSS-nya. Lalu kita tadi kan sudah nguji untuk yang kapabilitas. Lalu kita uji yang rehabilitasnya. Kita ke screen, lalu kita ke biliars analisis. Lalu di sini kita masukin datanya. Pindahin dulu. Salah, Masya Allah. Kita masuk, terus kita ke screens. Kita pindahin dulu. Kita masukin data X1. Ini kita tanpa total ya guys. Biar kita ketahuan teruji atau tidak untuk ini gak usah diisi. Kita ke oke. Lalu kita ke open. Ini nggak kelihatan guys, jadi kita harus pindah manual. Hmm, ini untuk datanya. Nah, ini ya guys, kelihatan kan guys di rehabilitas statiknya di 826. Berarti teruji normal. Kenapa begitu? Karena di bawah, di atas 0,05. Lalu kita batalin, kita balik lagi dulu ke aplikasi. Ini nanti aja. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, kita balik lagi ke aplikasi SPSS-nya. Kita ujinya 3 kali. Ini kan X1, sekarang X2. Tanpa total, ingat ya guys. Yang rehabilitas itu tanpa total. Lalu di sini kita coba uji. Tadi kan ini yang pertama, sekarang ini yang kedua. Di bawahnya di 793. Sebentar ya guys. Kelihatan nggak guys di sini? 793. Tadi kan ini ujian pertama nih. Di 826. Lalu di sini uji yang kedua. Lalu kita coba uji yang Y-nya. Apakah sama juga di atas 0,05? Kita kembali ke SPSS, ke S-Class, Rehabilitas Analis. Lalu kita keluarin dulu, jangan lupa. Lalu kita ke Y1. Oke, kita oke. Ini kita balik lagi ke uji. Oke, kita cek ya guys. Nah, di 804 berarti normal. Oke. Di sini juga terdapat total di 144 sesuai dengan tadi. Sekian untuk penjelasan dari uji fabilitas dan rehabilitas. Kita lanjut ke normalitas dijelaskan oleh kelompok saya. Baik, terima kasih. Kenalkan, nama saya Sarah Ismiatun. Di sini saya akan menguji normalitas menggunakan SPSS. Yang pertama, datanya sudah kita ketahui. Pertama kita ke analis, setelah itu kita cari kolom regression. Setelah itu kita klik linear. Di sini ada kolom dependent dan independent. Untuk kolom dependennya kita isi total Y, masukkan ke variabel Y, merupakan variabel terkait yang akan kita analisis oleh variabel independen ini. Untuk yang independennya, kita memasuki X1 serta X2. Karena kedua variabel tersebut merupakan variabel bebas yang digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel Y. Setelah itu kita klik save. Nah, di sini kan ada kotak predictive values. Kita klik nih untuk kotak yang
unstandardized, kita klik. Setelah itu, kenapa sih kita perlu klik ini? Karena uji normalitas dalam analisis regresi ini dilakukan pada nilai residual untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal. Setelah itu, kita klik continue, kita klik OK. Nah, setelah itu kita balik lagi, kita geser. Nah, untuk di sini kan kita sudah mengetahui ya, ini setelah regresi ini SPSS menghasilkan regresi ini yang berisi nilai residual dan digunakan sebagai data dalam pengujian normalitas. Kita balik lagi ke analis. Setelah itu kita mencari deskriptif statistik, kita pilih yang explore. Nah, untuk yang explore, kenapa kita pilih explore? Karena dapat menampilkan hasil pengujian normalitas secara lengkap melalui tabel test of normality dan histogramnya nanti. Nah, kan di sini kan ada kolom dependent list. Kita masukkan hasil unstar dan dari ini kita masukkan ke sini. Karena yang harus diuji normalitasnya itu dalam regresi yang ada residualnya ini. Nah, setelah itu kita klik plots. Nah, di sini kan ada box plots dan deskriptif. Kalau untuk kolom box plot ini kita tidak perlu mengapa-apakan lagi. Nah, yang perlu kita centangkan lagi ini untuk kolom histogram. Histogramnya kita klik dan jangan lupa normality plot, plot with testnya kita checklist. Kenapa sih kita perlu klik histogram ini? Karena digunakan untuk melihat apakah penyebaran residual mendekati bentuk kurva normal. Nah, untuk ini normality plot plot with testnya dicentang agar SPSS menghasilkan hasil pengujian normalitas yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Setelah itu kita klik continue, habis itu kita klik OK. Nah, kita lihat di test of normality-nya ya teman-teman. Nah, kita lihat ini Kolmogorov Smirnov-nya 0,200 dan Sapiro-Wilk-nya 0,236. Karena keduanya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitasnya terpenuhi. Maka data dinyatakan berdistribusi normal. Perkenalkan, nama saya Starret Vansia. Saya di sini akan menguji data SPSS, yaitu uji korelasi dan determinasi. Kita sekarang sudah di SPSS-nya ya. Di sini juga sudah ada datanya, yaitu total X1, total X2, dan Y. Pertama-tama saya mau menguji normalitas dulu ya. Kita ke klik analis, lalu deskriptif statistik, ke explore. Di sini kita masukin semua total ke dependent list, lalu klik OK. Oke, kita tunggu. Dari sini datanya semua data sudah normal. Kita dari box plot juga tidak ada data-data yang di luar box plotnya ya. Selanjutnya kita ke korelasi. Nah, pertama ke analis, lalu ke correlate, kita pilih partial. Oke. Nah, di sini kita masukin total X1-nya ya ke variabel, lalu total Y-nya ke
variabel juga dan total X2 nya ke controlling for. Kita klik option. Nah, di sini kita akan mencentang means dan zero-nya ya. Sebentar. Oke. Continue, terus klik oke. Nah, di sini berdasar ini di sini berarti uji korelasi parsial X1 terhadap Y dengan X2 sebagai variabel kontrol. Jadi berdasarkan hasil uji korelasi parsial ini diketahui bahwa nilai korelasi antara variabel X1 dan Y sebelum dikontrol sebesar 0,519 dengan nilai signifikan 0,000 setelah pengaruh variabel X2 dikendalikan. Nilai korelasi parsial antara X1 dan Y menjadi 0,23 dengan nilai signifikan 0,006 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau di bawah 0,05 ya. Karena kan 0,006 itu kurang dari 0,05, maka hubungan antara X1 dan Y tetap signifikan. Namun nilai korelasi yang hanya sebesar 0,23 menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara X1 dan Y tergolong rendah setelah pengaruh X2 dikendalikan. Jadi kesimpulannya, variabel X1 memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap variabel Y setelah pengaruh X2 dikendalikan dengan nilai korelasi parsial sebesar 0,23 dan signifikansi 0,006. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya kita akan menguji korelasi parsial X2 terhadap Y dengan X1 sebagai variabel kontrol ya. Kita ke analis lagi. Ke analis. Lalu ke correlate, ke parsial lagi ya. Nah, di sini kita tukar total X1-nya ini dikeluarin, total X2-nya juga. Total X2 nya dimasukin ke variabel dan total X1 nya ke controllingnya itu ya. Klik OK. Oke. Dari uji korelasi parsial X2 terhadap Y ini dengan X1 sebagai variabel kontrol, diketahui bahwa nilai korelasi antara variabel X2 dan Y sebelum dikontrol sebesar 0,608 dengan nilai signifikan 0,000 setelah pengaruh variabel X1 dikendalikan. Nilai korelasi parsial antara X2 dan Y menjadi 0,427 dengan nilai signifikan 0,0000. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, kurang dari 0,05, maka hubungan antara X2 dan Y tetap signifikan. Nilai korelasi sebesar 0,427 menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara X2 dan Y tergolong sedang setelah pengaruh X1 dikendalikan. Jadi kesimpulannya, variabel X2 memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap variabel Y setelah pengaruh X1 dikendalikan dengan nilai korelasi parsial sebesar 0,427 dan signifikan 0,000. Dengan demikian H0 ditolak dan H1-nya diterima. Jadi kesimpulan umum dari uji korelasi ini berdasarkan hasil ujinya tadi, variabel X1 dan X2 sama-sama memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap variabel Y. Namun setelah pengaruh variabel lain dikendalikan, variabel X2 memiliki hubungan yang lebih kuat terhadap Y dibandingkan variabel X1. Hal ini ditunjukkan oleh nilai korelasi parsial X2 sebesar 0,427 ya yang tadi, dan yang lebih besar dibandingkan nilai korelasi parsial X1 sebesar 0,23. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa X2 memiliki hubungan yang lebih dominan terhadap Y dibandingkan X1. Oke, karena tadi sebelumnya sudah selesai uji korelasi, selanjutnya di sini saya akan menguji determinasi ya. Determinasi berganda. Ini kita sudah di menu-menu awalnya ya, ada total X1, X2 dan Y. Kita kembali lagi di menu awal ini. Pertama-tama kita ke analis dulu ya. Ke analis, lalu ke regression, ke linear, total Y-nya masukin ke dependent ya, dan total X1 dan X2 nya ke independent. Langsung lalu klik oke. Nah, di sini sudah terlihat tabel model summary-nya ya. Jadi berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel model summary diperoleh nilai R2-nya itu sebesar 0,402. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2
mampu menjelaskan variasi atau perubahan pada variabel Y sebesar 40,2%. Sementara itu 59,8%-nya lagi dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Ya, sekian dari saya untuk uji korelasi dan determinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hairunisa. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen dari kelas 021. Di sini saya sebagai mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa 241010501440 hadir untuk menjelaskan dan juga untuk melakukan uji, di mana tugasnya ini untuk memenuhi tugas aplikasi komputer statistik. Saya akan melakukan uji, yang pertama itu ada uji regresi linear sederhana, yang kedua itu ada uji hipotesis T. Dan kami melakukan uji ini dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, mari saya akan tunjukkan bagaimana cara-cara untuk melakukan uji analisis tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam uji analisis tersebut, kita akan mengetahui apa sih uji dari regresi linear sederhana. Uji regresi linear sederhana adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh, yaitu pengaruh satu variabel independen X terhadap satu variabel dependen Y. Analisis ini bertujuan untuk melihat seberapa besar perubahan pada variabel Y yang disebabkan oleh perubahan pada variabel X, serta untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX. Keterangannya yaitu adalah variabel dependen terikat, X adalah variabel dependen bebas, A konstansa atau nilai Y ketika nilai X sama dengan 0, yang B itu adalah koefisien regresi yang besarnya perubahan Y akibat perubahan X. Melalui analisis regresi linear sederhana, peneliti dapat mengetahui arah hubungan antara variabel X dan Y, positif atau negatif, besarnya pengaruh variabel X terhadap Y, kemampuan variabel X terhadap memprediksi nilai Y. Misal contohnya nih, jika memperoleh persamaan Y sama dengan 8,479 plus 0,535 X, maka setiap kenaikan satu satuan pada variabel X akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,535 satuan, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengambil sampel untuk melakukan uji di aplikasi SPSS. Kita buka dulu Excelnya dan kita salin dulu data dari Excelnya, terus kita buka SPSS-nya, kita salin, kita paste, terus kita ubah variabelnya namanya X1, X2, Y, kemudian dilakukan analis, pencet regression, terus ke linear. Di pencet linearnya, X1 nya ditaruh di independent, terus Y nya itu ditaruh di dependent, kemudian klik OK. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Terus hasilnya akan di copy, kita masukkan ke dalam Word untuk melakukan penjelasan dari hasil uji tersebut. Kemudian setelah X1 terhadap Y sudah diuji, kita salin ke Word. Kemudian kita lakukan uji juga terhadap X2 nya terhadap Y. Kita lakukan lagi analis, regression, terus ke linearnya, X1 nya take out, terus X2 nya bawa ke independen. Oke, terus pencet OK, kemudian hasilnya akan keluar. Di koefisien juga sama, kita salin juga koefisiennya, terus kita masukkan ke Word, paste X2 terhadap Y nya. Oke, terus kita interpretasikan guys hasil dari uji tersebut. X1 terhadap Y yaitu
nilai konstanta sebesar 8,879 menunjukkan bahwa apabila variabel x bernilai 0, maka nilainya diperkirakan sebesar 8,879. Yang kedua itu adalah nilai koefisien regresi x1 sebesar 0,535 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel x akan meningkatkan variabel y sebesar 0,535 satuan. Nah, yang ketiga itu ada nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa hubungan antara x1 dan y bersifat positif atau searah. Artinya semakin tinggi nilai x, maka semakin tinggi pula nilai y. Yang kedua adalah interpretasi dari x2 terhadap y. Kita akan melakukan interpretasinya juga. Di sini kita lihat, nah interpretasinya itu nilai konstanta sebesar 8,092 menunjukkan bahwa apabila variabel x2 bernilai 0, maka nilainya diperkirakan sebesar 8,092. Nah, nilai koefisien regresi x2 sebesar 0,54 seperti yang udah dilakukan ujinya menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel x2 itu akan meningkatkan nilai y sebesar 0,504 satuan. Jadi seperti itu guys. Yang ketiga juga sama. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis T di mana menggunakan tabel T. Apa sih pengertian uji hipotesis T atau uji parsial? Yaitu pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen X secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y dalam model regresi. Pada uji T dihitung diperoleh dari output SPSS yang dibandingkan dengan T tabel yang diperoleh berdasarkan tingkat signifikannya terhadap derajat kebebasan. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah X itu berpengaruh signifikan terhadap Y atau tidak. Nah, ada rumusnya itu N nilai sampel dikurang dengan jumlah variabel independen. Karena yang akan kita uji itu satu-satu variabel x1, variabel x2 sendiri. Jadi untuk contoh interpretasinya itu misalnya sampel nilainya N itu 100, jumlah variabel ada 2, maka 100 dikurang 2 ada 98. Nanti dari data ke 98 dari T table yang kita ambil. Selanjutnya kita akan uji dari data dari Excel. Kemudian kita lakukan analis dan regresi lagi ke linear, ambil koefisiennya juga, kita salin. Kita masukkan lagi ke hasil uji, dan X1 terhadap Y nya itu sampelnya ada 144 dan dikurang dari 2, satu sampel dikurang 1, jadi 2 dikurang 2, 144 dikurang 2 itu jadi 142. Jadi data ke 142 itu bernilai T tabelnya itu 1,968, sedangkan hasil uji T hitungnya itu lebih besar daripada T tabelnya. Interpretasinya itu hasil tersebut menunjukkan bahwa X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Hal ini dibuktikan setelah perhitungan dan sebesar 7,227 itu lebih besar daripada T tabel dari hasil sampel kita. Jadi kesimpulan itu berdasarkan hasil ujinya HO ditolak dan HA1 itu diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Seperti itu. Yang kedua, kita akan melakukan uji X2 terhadap Y. Kita ambil data dari regresi linear karena sama rumusnya, koefisiennya kita ambil lagi, dan hasilnya itu bakal kita interpretasikan. Hasil uji T dari X2 terhadap Y itu membuktikan bahwa nilai T hitung sebesar 9,114 lebih besar daripada T table yang sebesar 1,968, yang berarti
nilai signifikasi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi B sebesar 0,504 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel X2 akan meningkatkan Y juga sebesar 0,504 satuan. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil uji T, diperoleh nilai T hitung sebesar 9,114 yang lebih besar daripada T table sebesar 1,968. Nah, nilai signifikasinya itu sebesar 0,00 yang lebih kecil daripada 0,05, yang berarti H0 itu ditolak dan HA2 nya itu diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya untuk uji regresi linier sederhana dan juga uji hipotesis T. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan dari uji lainnya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Junior Hulia Putri Andini. Di sini saya akan melanjutkan materi 2.5 yaitu mengenai regresi linear berganda dan hipotesis uji F. Di sini mengapa dilakukan analisis, yaitu untuk mengetahui bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Pertama-tama di sini mari kita lihat tabel model summary. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai R atau korelasi berganda sebesar 0,634 yang menunjukkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat berada dalam kategori kuat dan bernilai positif. Kemudian nilai R-square atau koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,402. Angka ini memiliki arti bahwa variabel X1 dan X2 secara bersama-sama mampu menjelaskan atau berkontribusi terhadap variasi variabel Y sebesar 40,2%. Sementara 59,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Lalu selanjutnya yang kedua kita lakukan yaitu uji F melalui tabel ANOVA untuk membuktikan apakah pengaruh bersama-sama tersebut signifikan atau tidak. Bisa dilihat dari tabel ANOVA ini, pada kolom sum of squares kita mendapati nilai regression sebesar 445,151 dan residual sebesar 661,599. Lalu lanjut, berdasarkan nilai derajat kebebasan atau DF, didapatkan nilai DF1 sebesar 2 dan DF2 sebesar 141. Melalui angka DF ini, kita peroleh nilai F tabel sebesar 3,06. Sekarang mari kita fokus ke hasil utamanya. Di kolom F diperoleh hasil F hitung sebesar 47,460 dengan signifikasi atau sig sebesar 0,000. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan statistik, di sini ada dua, yaitu yang pertama, nilai F hitung kita jauh lebih besar dari nilai F tabel, yaitu 47,460 lebih besar dari 3,06. Dan yang kedua yaitu nilai signifikansinya, yaitu jauh lebih kecil dari standar 0,05. yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel X1 dan X2 secara simultan
atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Lalu selanjutnya ini terakhir kita masuk ke tabel coefficients untuk melihat rumus persamaan regresi linear berganda. Berdasarkan angka di kolom B, rumusnya yaitu adalah Y sama dengan 5,937 ditambah 0,239x1 ditambah 0,386x2. Nilai konstantanya sebesar 5,937. Artinya jika variabel X1 dan X2 nilainya konstan atau 0, maka nilai Y diperkirakan sebesar 5,937. Lalu di sini ada koefisien regresi X1 bernilai 0,239 dan X2-nya bernilai 0,386. Karena keduanya bermuatan positif, artinya setiap ada kenaikan pada variabel X1 maupun X2, maka nilai variabel Y juga akan ikut meningkat. Jadi jika kita bandingkan, terlihat bahwa variabel X2 memiliki nilai koefisien yang lebih besar, yaitu 0,386 daripada X1 yaitu 0,239. Ini membuktikan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam menentukan nilai variabel Y dibandingkan variabel X1. Jadi kesimpulannya, model regresi berganda ini sudah sangat layak digunakan sebagai dasar analisis karena terbukti valid dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Sekian penjelasan singkat dari materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.